Oke, melanjutkan pembahasan sebelumnya, ini kita akan bahas kubus lagi ya. Jadi jika diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm, titik P dan Q masing-masing merupakan titik tengah rusuk EH dan bidang EFGH, tentukan yang pertama jarak A ke H. Jadi kita harus menggambar dulu. Misal kita gambar kubusnya. Kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Jarak A ke H, coba diperhatikan dulu. A ke H itu dari titik sini ke titik sini, kita tarik garis. Nah, AH itu disebut diagonal bidang atau sisi. Maka AH adalah A akar 2 atau R akar 2. R-nya berapa? 12. 12 akar 2. Itu ya. Ini untuk poin A. Kemudian poin B, jarak C ke P. Ingat, tadi diketahui bahwa P merupakan titik tengah EH. Berarti di tengah-tengah EH ini ada P. Memotong di tengah, otomatis di sini itu 6 dan 6 gitu ya. Kemudian titik Q itu di tengah-tengah EFGH. EFGH, ambil titik tengahnya, ini ada titik Q. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak C ke P. Kita tarik garis dulu dari C ke P. Nah, C itu di sini, P itu di sini. Tarik. Kemudian buat garis yang membentuk segitiga, karena ada beberapa tahap ya kemarin. Tarik garis, buat segitiga, identifikasi segitiga. Nah, buat segitiganya itu P tarik ke bawah. P tarik ke bawah karena P itu memotong di tengah, pasti nanti ke bawah juga motong di tengah. Misal itu adalah PR. R ya, kemudian tarik lagi ke C. Gini. Nah, ini adalah segitiga siku-siku di R. Berarti untuk mencari CP kita butuhkan PR. PR sejajar dengan AE dan HD, otomatis PR itu 12 sesuai sama rusuknya. Sementara RC bagaimana? Coba lihat bidang bawah, RDC itu adalah segitiga siku-siku di D. Jadi yang poin B itu kita butuh RC dulu. RC itu dari segitiga RDC. Segitiga RDC itu kalau misal saya gambar gini ya, siku-siku di D, ini R, ini C. DR itu setengahnya dari AD, berarti 6. DC itu rusuk 12, sehingga RC atau CR adalah akar 6 kuadrat tambah 12 kuadrat. 36 ditambah 144, berarti akar 180 adalah 36 kali 5. 36 keluar akar 6 akar 5. Nah, ini RC-nya udah ketemu, yaitu 6 akar 5. Kemudian kita kembali ke permasalahan, kita itu mau nyari PC. Jadi kalau segitiganya saya pindah di sini, ini ya, ini siku-siku di R, ini C, ini P. RC ini 6 akar 5. PR 12, PC kita cari. PC adalah sisi miring, otomatis adalah hasil jumlah dari dua sisi tegaknya. 12 kuadrat ditambah 6 akar 5 kuadrat. 144 ditambah 6 akar 5 kuadrat, ini kalau kita kembalikan, ini berarti 180. Ketemu 4, 2, 3. 3, 2. Nah, PC akar 324 adalah 18 cm. Oke, next kita ke poin C. Lebih baik gambar ulang ya, karena ini gambarnya sudah lumayan full. Jadi kita gambar lagi kubus. Agak miring ya. Apa-apa. Ini. A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian di tengah-tengahnya ini
ada titik H. Oke, yang poin C itu jarak P ke H. P-nya mana? Jarak B ke H ya. B-nya ini, H-nya ini. Jadi kita tarik garis gini. Nah, ini ke sana boleh atau ke sini juga boleh. Tapi jika kamu amati, ini tuh jarak titik pojok ke diagonal di depannya, sama kayak yang rumus kemarin pakai cara cepat. Jadi jarak titik B ini tuh jarak titik B ke H itu sama dengan jarak titik B ke EG. Jadi jarak titik pojok ke diagonal di depannya, sehingga ini nanti rumusnya R per 2 akar 6. R-nya 12 per 2 akar 6. 6 akar 6. Jika mau mengerjakan secara runtut, kamu boleh ambil segitiga ini, BHG. Nah, ini segitiga siku-siku di H. Ini pakai Pitagoras lagi nanti ya. BH dicari ini kuadrat ditambah ini kuadrat gitu. Nanti hasilnya akan sama. Oke, selanjutnya bidang BEG dengan ACH. Saya gambar lagi ya. Bidang BEG, oke. BEG segitiga ya, segitiga apa? Sama sisi. Karena BG, BE dan EG adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Berarti segitiganya sama panjang semua sisinya. Segitiga sama sisi. BED, BEG dan ACH. ACH itu ini. Nih, ke sana. Ke sini. Ini ke sini. Nah, jika kalian amati, ini tuh yang segitiga pink atau segitiga merah itu di atas segitiga orange. Jadi posisinya itu seakan-akan segitiganya sejajar, cuman posisinya terbalik ya. Jadi jika kamu menemui soal seperti ini, jadi ini segitiganya segitiga sama sisi semua. Segitiga yang bawah, segitiga ACH dengan segitiga yang atas BEG itu sama-sama segitiga sama sisi. Jadi kalau nanti kalian menemui soal seperti ini, langsung menggunakan cara yang ini. Jarak BEG ke jarak ACH itu adalah sepertiga dari diagonal ruang. Berarti sepertiga kali R akar 3. Sepertiga R-nya berapa? 12 akar 3. 12 bagi 3, 4. Sehingga ketemu 4 akar 3. Tapi kalian juga harus tahu basicnya. Gimana cara sebenarnya. Jadi kalian tuh intinya jarak titik ke garis, jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, jarak bidang ke bidang. Itu kalian harus narik garis yang tegak lurus. Jadi karena ini kasusnya bidang ke bidang, maka kita harus cari garis bayangan atau garis bantu. Jadi garis bantunya itu H tarik ke bawah itu nanti pas tengah. Nah, itu perpotongan ini ya, DB. Kemudian B tarik ke atas itu nanti pas tengah. Nah, ini perpotongan. Kemudian F tarik ke D. Nih, begini. Jadi ada titik potongnya di sini. Ini titik potong di segitiga orange, yang ini titik potong di segitiga pink. Jadi misal ini X dan Y. Nah, X-Y itu yang kita cari kalau menggunakan cara yang sebenarnya ya. Kalian harus tahu basicnya. Nah, agar X-Y itu bisa terjawab, maka kalian ambil ke dimensi 2. Ambil bidang BDHF. BDHF itu bentuknya persegi panjang ya. Jadi posisinya saya pindah ke sini. Jadi yang melintang di tengah-tengah kubus itu persegi panjang. Ini ada D, ini ada B, ini ada H, ini ada F. Nanti kalian harus wajib ya nulis ulang, menggambar ulang. Kemudian H tak tarik ke bawah tadi. Misal ini abjad PHRS ya. Ini S, yang atas itu T. Berarti ini bawah
bawah DB, pas tengah itu ada S, atas tengahnya HF. Oh, sorry, tengahnya HF tadi kita misalkan Hi ya, di atas. Berarti ini Hi. Oke. Nah, begini. Jadi ini hubungan yang biru itu Hi ke B. Hi ke B. Yang biru lagi H ke S, H ke S. Yang kita mau cari siapa sih? XY. XY itu lintasan D ke F. D ke F tarik gini. Nah, ini ke sini yang kita cari. Ini adalah X dan Y. Gitu ya. Itu adalah X dan Y yang mau kita cari. Cara mencarinya gimana? Jadi kamu nanti harus cari DF. DF itu siapa? DF itu diagonal ruang. DF adalah diagonal ruang. Berarti panjang DF adalah R akar 3, R-nya 12 akar 3, gitu ya. Nanti DF dikurangi DX dan YF, bakal ketemu XY. DX dan YF itu cukup cari salah satu saja, karena mereka itu sama panjang. Kenapa bisa sama panjang? Karena mereka dibagi oleh DS. DS itu berapa? DS itu setengahnya DB. DB itu siapa? DB itu diagonal bidang. HF itu siapa? HF juga diagonal bidang. Otomatis kan mereka sama panjang dibelah 2. Nah, ini posisinya kembar, sini juga kembar. Makanya ini dan ini juga sama panjang. Jadi, DB sama dengan HF sama dengan diagonal bidang. Rumusnya R akar 2 ya. R-nya 12 akar 2 gitu. Dibelah 2, DB itu 12 akar 2 dibelah 2 berarti 6 akar 2. Ini juga 6 akar 2. DH dan BF, nih. BF sama DH itu rusuk berarti 12. Terus cara mencarinya gimana untuk DX-nya? Begini, ada prinsip baru lagi. Jadi kamu nanti pakai persamaan luas segitiga. Ini sama-sama segitiga siku-siku ya. Nah, ini juga siku-siku di sini. Karena kan memang harus tegak lurus. Jadi nanti kamu pakai luas segitiga. Luas segitiga itu apa? Setengah kali alas kali tinggi. Syarat alas dan tinggi itu harus saling tegak lurus. Tegak lurus. Berarti kalau saya mau ambil segitiga ini D, S, ini H, ini tarik ke sana juga tegak lurus ya, ini X. Jadi alas sama tingginya siapa? DS dan HD, begitu kan dulu SMP? Tapi masih ada satu alas dan satu tinggi lagi, siapa? Ini HS dan DX. HS adalah alas, DX adalah tinggi. Kenapa? Karena mereka adalah saling tegak lurus di dalam segitiga. Jadi dalam segitiga ini ada dua alas dan dua tinggi. Ingat, alas dan tinggi harus saling tegak lurus. Jadi pasangan alas tingginya DS itu alas, tingginya HD karena DS tegak lurus dengan HD. Jadi setengah kali alasnya DS kali tingginya HD sama dengan setengah kali alas yang satunya ini HS kali tingginya DX. Ini setengah coret. DS-nya berapa tadi? 6 akar 2. HD-nya berapa? 12. HS berapa? HS itu adalah jarak titik pojok ke diagonal bidang di depannya. Jadi HS pakai cara yang cepat tadi ya. HS R per 2 akar 6. 12 per 2 akar 6. 6 akar 6, atau kalau kamu mau pakai cara sebenarnya ya berarti akar ini kuadrat ditambah akar ini kuadrat, Pitagoras. Ini kan Pitagoras biasa, nanti HS ketemu. Atau mau pakai cara ini juga boleh, tinggal substitusi. DS 6 akar 2, HD nya 12, HS nya ini 6 akar 6 kali DX kita cari. Nah gini, 6 kita hapus, boleh. DX berarti 12 kali akar 2. 12 akar 2 dibagi akar 6. Dirasionalkan, jadi harus dikali akar yang bawah. Jadi penyebut akar itu usahakan dirasionalkan ya. Jadi ini tuh jangan sampai ada akar di bawah. Jadi harus kita kali dia lagi. Berarti 12 akar 2 kali akar 6, akar 12, akar 6 kali akar 6, 6, 12 bagi 6, 2. Akar 12 itu adalah akar 4 kali 3, 4 keluar, berarti 2 akar 3. Berarti 4 akar 3, begitu. Ini baru DX ya, jadi ini ketemu 4 akar 3, DX sama dengan YF.
Saya taruh sini konklusinya. DX sama dengan YF. Padahal untuk mencari XY, nah ini sama dengan tadi ketemunya 4 akar 3. Padahal untuk mencari XY itu adalah DF dikurangi DX ditambah YF. Jadi ini sampai sana dikurangi ini ditambah ini nanti ketemu XY ini, gitu kan? Berarti DF-nya siapa? DF tadi diagonal ruang 12 akar 3. DX ditambah YF berarti 4 akar 3 ditambah 4 akar 3, 8 akar 3. Akarnya kembar, otomatis 12 dan 8 boleh kamu kurangi. 12 kurangi 8, 4 akar 3 cm. Nih, sama ini. Sama ya, cuman memang tahapan yang sebenarnya itu panjang. Jadi kalau untuk efisiensi waktu itu kamu pakai ini, cuman kalian harus tahu dasar-dasarnya. Dapatnya 4 akar 3 tuh dari mana ya? Memang dari sini, gitu ya. Oke, soal selanjutnya poin E, jarak titik H ke bidang BED. Jarak titik ke bidang, ingat harus ditarik tegak lurus. H di sini, BED di sini. Jadi kalian harus membayangkan kira-kira tegak lurusnya kemana ya? Apakah di garis-garisnya ini ataukah di tengah-tengah daerah BED? Jadi ini tegak lurusnya itu di daerah BED. Tahunya bagaimana? Kita harus cari tarik garis bantu. Jadi nah, ini poin E, itu jarak titik H ke bidang BED. Jadi bidang BED-nya semisal kita gambarnya agak berhimpit ya. Bidang BED itu segitiga sama sisi, karena BE, BD, dan DE itu sama-sama diagonal sisi atau diagonal bidang. Berarti panjangnya kan sama besar. Kemudian untuk jarak titik ke bidang itu ingat harus tetap ditarik tegak lurus. Cuman kita nggak bisa langsung narik karena kita harus memikirkan kira-kira tegak lurusnya kemana. Apakah di sisi-sisi BED atau di daerah tengahnya. Nah untuk kasus ini itu H ditarik ke BED itu tegak lurusnya di antara si bidangnya BED. Sehingga kita harus tarik garis bantu. Garis bantunya mana? Titik E itu tarik ke tengah-tengah BD itu sampai titik O. Jadi kita dapat garis EO. Sekarang fokus ke EHO. EHO itu adalah segitiga siku-siku di H. Jadi EHO itu siku-siku di H, kemudian bidang ACGE kita pindah ke dimensi 2. ACGE HO. Kemudian E tarik ke O, ini yang E tarik ke O, ini berarti. Kemudian tarik tegak lurusnya kemana? H itu tarik tegak lurus ke EO. Kita sembarang dulu aja narik tegak lurus, oh di sini. Oke, tek gini ya. Kemudian segitiga HEO saya pindah ke sini. Kalau mau di sini juga nggak apa-apa. Biar lebih jelas saya pindah ke sini. Segitiga HEO, segitiga siku-siku di H. Itu berarti kita pakai luas alas sama tinggi tadi. Alasnya siapa? Alasnya EH, tingginya HO. EH itu siapa? Kalau digambar EH itu adalah setengahnya EG nih. EH setengah EG atau GE. Berarti setengah diagonal sisi. Berarti ketemu 6 akar 2 ini. EH ketemu 6 akar 2. HO kalau digambar ini siapa? HO itu sejajar dengan rusuk GC dan AE dan HD dan BF ya. Sehingga dia 12. Kemudian EO berapa? Ingat EO adalah jarak titik pojok ke diagonal sisi di depannya. Berarti R per 2 akar 6. Ketemu ini 6 akar 6. Nah ini tinggal substitusi, alas EH tinggi HO setengah kali alas kali tinggi sama dengan alas yang satunya EO tinggi yang satunya HI aksen. Karena EO dan HI aksen itu kan masih lingkup dalam segitiganya dan mereka itu saling tegak lurus. Ketemu ini EH di input HO 12, EO 6 akar 6, HI aksen kita cari. Ini 6 dan 6 coret aja. 12 kali akar 2, 12 akar 2 dibagi akar 6. Nih, bagi akar 6 karena nggak bisa langsung seperti ini, masih irasional ya. Kita rasionalkan dikali akar yang bawah, berarti kali akar 6 per akar 6. Akar 2 kali akar 6, akar 12. Nih, akar 6 kali akar 6, 6. 12 bagi 6, 2. Akar 12 adalah 2 akar 3, sehingga ketemu 4 akar 3. Oke, soal yang kedua itu soal balok ya. Diketahui balok KLMN PQRS.
KLMN PHRS dengan KL 12, kemudian LM 9, ini MR ya, MR itu 6 cm. Ini MR. Jarak antara rusuk KL dan rusuk RS, maaf ini RS ya. Jarak antara rusuk KL dan rusuk RS, kita cek dulu, itu berarti jarak antara dua garis. KL dan RS itu saling sejajar. Otomatis, jika dua garis saling sejajar, itu jarak antara dua garisnya cukup tarik garis dimanapun mereka. Yang penting tegak lurus nih, boleh juga. Ini kesini juga boleh. Nah, KL itu ini, RS itu ini. Berarti tarik garisnya kemana? Kamu ambil pas tengah boleh, atau kamu wakili RL boleh, atau wakili SK juga boleh. Jadi, jarak antara garis KL dan garis RS adalah LR. LR cara mencarinya gimana? Ini nggak boleh pakai R akar 2 seperti kubus ya, karena bentuknya balok. Jadi kita pakai ini, segitiga siku-siku di M. Jadi ini tegaknya yang ini, sehingga LR adalah akar 9 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Akar 81 ditambah 36. Akar 117. Nah, ini LR sudah ketemu. Kemudian poin B. Jarak rusuk PH LM PS. Maaf ya, ini nih salah tulis. LM PS. Kemudian ini HR. Salah peletakan ini. Nah, jarak rusuk HR itu ini. HR dan bidang LMPS. Ini LM, ini PS, hubungkan. Sehingga ketemu bidang LMPS. Di sini posisinya. Kemudian kita bayangkan kira-kira tegak lurusnya kemana. Oh, ternyata itu ada garis yang sebidang dengan dia, yaitu di bidang KLP. itu sebidang dengan PL, berarti kamu cukup menarik tegak lurusnya dari itu diwakilkan ke PL. Jadi titik diwakilkan ke PL tegak lurus. Nah, ini adalah aksen. Atau kalau semisal mau ambil titik R juga boleh, tapi R nanti dihubungkan dengan SM, karena R dengan SM yang belakang itu sebidang. Jadi kita carinya aksen. Jadi lihat bidang depan KLP. Persempit lagi LHP. Jadi bidang LHP saya pindah segitiga siku-siku ya. Siku-siku di ini tarik tegak lurus ke sini, ini aksen, ini L, ini P. Oke, sekarang L itu 6. Itu PH itu 12. Berarti PL berapa? PL cari dulu. Akar PL itu miring ya, berarti 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Akar 144 ditambah 36. Berapa? Akar 180. 180 itu 36 kali 5. 36 keluar akar 6. Akar 5. PL sudah ketemu, selanjutnya apa? Karena ini ada dua tegak lurus, berarti kasusnya mirip dengan sebelumnya, yaitu alas tinggi, alas tinggi. Alasnya siapa? Alasnya L, tingginya PH. Setengah kali alas L kali tinggi PH sama dengan setengah kali alas yang satunya PL. Kali tingginya aksen, tinggal substitusi. L 6, PH 12, PL 6 akar 5 kali aksen 6, coret. Aksen sama dengan 12 per akar 5. Dirasionalkan berarti kali akar 5 per akar 5, sehingga 12 per 5 akar 5. Oke, untuk soal selanjutnya itu bentuk limas. Jadi diketahui sebuah limas dengan
alas itu berbentuk persegi. Jadi nanti limas itu bermacam-macam ya. Ada alas yang persegi, persegi panjang, segitiga, segi 5, segi 6 dan seterusnya. Nah, ini saya contoh yang persegi. Jadi sisinya sama 4 cm. Jadi rusuk alas itu 4 cm. Diketahui TBTC. Jadi untuk limas ini TA, TB, TC, TD itu sama panjang. Karena ini limasnya limas beraturan. Ini 4 semua ya. Jadi nanti ada soal lain, ini kan diketahui gambar. Kalau soal lain nanti TA, TB, TC, TD itu disebut rusuk tegak. Kebetulan 4 cm juga. Kemudian tinggi itu yang mana? Tinggi itu dari titik puncak ke alas, jadi tegak lurus dengan alas. Jadi tinggi itu T ke bagian bawah alas ini, TO. Jadi jika diketahui rusuk tegak itu bukan tinggi ya, rusuk tegak itu yang penopangnya. Jadi dia mengerucut ke atas. Kemudian poin A, jarak titik A ke garis TB, jarak titik ke garis. Titik A di sini, TB di sini. ATB, lihat dulu segitiga ATB. Segitiga ATB adalah segitiga sama sisi. Ini segitiga ATB ya, segitiga sama sisi. Ingat, sebuah titik. Jadi untuk menjawab poin A, saya taruh sini aja segitiganya, segitiga ATB. Jadi kita fokuskan ke segitiga ATB. Segitiga ATB, segitiga sama sisi, ini T, ini A, ini B, sisinya 4 semua. Jarak A ke TB, ingat sebuah titik di segitiga jika diapit 2 garis sama panjang, kemudian kita tarik garis dari titik itu ke garis di depannya, itu akan membentuk garis yang tegak lurus dan membelah 2 sama besar. Gitu prinsipnya. Jadi, untuk mencari jarak A ke TB itu nanti adalah si AA aksen karena sudah tegak lurus. Taunya tegak lurus dari mana? Ya prinsipnya tadi, karena A itu diapit 2 garis yang sama panjang. Jadi A tak tarik ke sana udah pasti tegak lurus dan membelah 2 sama besar. Jadi kalau dapat soal yang membelah 2 sama besar ini, cukup ambil salah satu segitiga. Boleh yang ini atau yang itu karena segitiganya sama ya. Maaf ya anak-anak, ternyata yang tadi tidak terekam, ini sudah terlanjur saya selesaikan, jadi saya terangkan saja. Karena tadi kita ambil salah satu segitiga ya, ambil salah satu segitiga jika kita membelahnya pas 2. Maaf ya, ternyata tadi tidak terekam, jadi ini saya ulangi, ini sudah selesai saya kerjakan. Maaf ya anak-anak, tadi ternyata tidak terekam, padahal sudah mengerjakan. Jadi ini saya ulangi lagi, jika tadi sebuah titik ditarik tegak lurus pada garis di depannya, kemudian titik itu diapit 2 garis sama panjang, maka hasilnya akan memotong tegak lurus dan membelah 2 sama besar gitu ya. Karena membelah 2 sama besar sehingga segitiga yang dibentuk itu sama besar, jadi kita tinggal ambil salah satu segitiga. Misal saya ambil segitiga yang ini, saya pindah ke sini. A aksen, B. A aksen mau kita cari, AB itu 4. A aksen B itu setengah dari TB, otomatis 2 ya, ini didapat. A aksen itu sisi tegak, otomatis sisi miring dikuadratkan, 4 kuadrat, dikurangi sisi tegak yang satunya, 2 kuadrat. Temu akar 12 adalah 4 kali 3, 4, keluar akar 2 akar 3. Oke, selanjutnya poin B. Jarak titik T ke bidang alas. T itu di sini, ke bidang alas itu berarti ke ABCD, jarak titik ke bidang. Jadi untuk T ke bidang alas itu berarti yang dimaksud adalah tinggi limas, TO. Jadi untuk mencari TO itu kita bisa ambil bidang TOC atau TOA atau TOB atau TOD. Karena itu adalah segitiga siku-siku. TO, misal saya mau ambil TOC. Nih TOC saya pindah, TC 4 cm, OC itu setengahnya dari AC. AC berapa? AC itu dari segitiga siku-siku di bawah ABC. Berarti AC adalah 4 kuadrat tambah 4 kuadrat di akar, ketemu ini 4 akar 2. Ya. Atau kamu mau pakai cara cepat. Jadi ini ada 4 segitiga siku-siku, maka miringnya tinggal
beri akar 2 ya. Tinggal dikasih akar 2. Jadi semisal ini 6, maka miringnya 6 akar 2. Ini 10, maka miringnya AC 10 akar 2. Begitu ya. Oke, tadi OC itu setengah dari AC. Berarti setengah dari 4 akar 2. Otomatis 2 akar 2. Nih. TO mau kita cari. TO itu dapatnya dari TC kuadrat karena miring dikurangi OC kuadrat. Berarti 4 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat. 4 kuadrat 16, 2 akar 2 kuadrat cara menghitungnya 2 dikuadratkan 4, akar 2 dikuadratkan, akarnya hilang. 2, 4 kali 2, 8, 16 kurangi 8, 8. 8 adalah 4 kali 2, 4 keluar akar 2, 2 akar 2. Sudah ketemu TO, 2 akar 2. Oke, selanjutnya poin C, jarak A ke TC. A ke TC. A, TC. Sudah jadi segitiga ya, segitiga ATC, begitu. Jadi segitiga ATC kita ambil dulu, pindah. Nih, segitiga ATC itu adalah segitiga sama kaki. Taunya dari mana? Lihat ATC. AT 4, TC 4, AC 4 akar 2. Sisinya ada yang kembar 2, berarti mereka sama kaki. Begitu ya. A ditarik ke TC. Apakah A diapit 2 garis sama panjang? Tidak, karena A itu diapit AT 4 dan AC-nya 4 akar 2. Sehingga dia membelahnya di sini itu tidak pas tengah, tapi lebih condong ke angka yang lebih kecil, yaitu 4 daripada 4 akar 2. Jadi tegak lurusnya agak condong ke T, begitu ya. Nah, ini karena tidak pas tengah, jadi kita nggak boleh ambil yang poin A tadi, cara poin A. Jadi kita harus cari satu tegak lurus yang lainnya. Satu tegak lurus yang lainnya itu ciri-cirinya cari titik yang diapit 2 garis sama panjang, yaitu titik T. Jadi kita tarik garis dari titik T ya. T itu tarik ke bawah. Begini. Bakal siku-siku dan membelah 2 sama panjang juga. Nah, ini. Jadi T tarik ke bawah itu misal ABCDE ya, TE. TE harus kita cari dulu. TE tahunya dari mana? Karena tadi kan T diapit 2 garis sama panjang, sehingga dia membelah 2 sama besar, jadi TEC, segitiga TEC dan segitiga TEA itu sama besar. Jadi TE itu didapat dari TC kuadrat dikurangi EC kuadrat. TE sama dengan akar TC kuadrat 4 kuadrat dikurangi EC kuadrat, setengahnya dari AC, berarti setengahnya 4 akar 2, 2 akar 2 kuadrat. Akar, ini udah kita cari ya, tadi mirip sama yang TO, nih 2 akar 2, nanti akar 8 ketemu 2 akar 2. Nah, TE sudah ketemu. Sekarang kita pakai alas tinggi seperti tadi. Kita akan mencari A aksen. Tapi di segitiga ini biasanya alas tinggi itu mana? AC dan TE ya. Jadi pakai luas segitiga. Setengah kali alasnya AC kali tingginya TE sama dengan setengah kali alas yang satunya ini TC kali tingginya A aksen. A aksen karena TC dan A aksen saling tegak lurus ya. Nah, ini tinggal kita input angkanya. AC 4 akar 2, TE ini 2 akar 2 sama dengan TC 4 kali AA aksen. 4 hapus nih. Akar 2 kali akar 2, akarnya hilang, sehingga ini dan ini hasilnya 2. 2 kali 2, 4. 4 sama dengan AA aksen. Jadi jarak AA aksen adalah 4 cm. Gitu ya. Jadi tipsnya memang kita harus buat segitiga dulu. Kalau misal segitiganya belum bisa langsung dicari, misal ini tadi A ke TC, ATC, segitiganya udah dapet kan ATC. Tapi kalau titik ke bidang itu biasanya segitiganya nggak bisa langsung. Jadi kita harus cari garis bantu. Habis itu buat segitiga. Setelah itu tarik tegak lurus.
Setelah tarik tegak lurus, lihat segitiganya segitiga apa? Apakah sama kaki? Kalau sama kaki otomatis ya harus cari satu tegak lurus yang lain seperti ini. Apakah sama sisi? Kalau sama sisi enak ya, karena kita tinggal ambil salah satu segitiga. Atau malah siku-siku, berarti Pitagoras nanti dipakai. Jadi dalam materi jarak pada dimensi 3 ini, Pitagoras itu sangat dibutuhkan. Jadi saya mohon anak-anak, walaupun belajar sendiri di rumah, tetap semangat ya. Saya usahakan akan membuatkan video sedetail mungkin sebisa saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.